Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina yawmaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'il musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhhar wa asabil akhyar adada ni'am ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amatil dan semuanya yang hadir dan semua pejabat pemerintah sipil maupun TNI Polri yang hadir, para masyayikh, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, sebetulnya memang NU itu adalah organisasi perkhidmatannya para ulama kepada bangsa, pada negara. Kalau sudah bicara khidmat, iri hati, merasa ditinggal atau apa, itu akan lenyap, karena khidmat merupakan sebuah makom yang sangat tinggi. Tidak ada perebutan di situ, tidak ada perpecahan di situ. Kalau betul-betul nawaitunya adalah khidmat terhadap Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah miniatur Islam. Miniatur Islam, apa yang ada di dalam Islam, apakah itu berupa larangan, maka di Nahdlatul Ulama juga melarangnya. Apa yang diperintahkan dalam Islam, Nahdlatul Ulama juga memerintahkannya. Jadi identik sekali. Bahkan mungkin satu-satunya organisasi yang masih berpegang teguh ya, dengan kesinambungan, dengan apa yang dilakukan oleh para muassis, sinergisitas, itu mungkin satu-satunya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
ada kesamaan, ada sinergi. Apa yang diperankan oleh para anbiya dan rasul, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bagaimana Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj ketemu dengan para anbiya dan rasul yang lama-lama, yang sudah banyak mendahului, bahkan sholat berjamaah. Ini ada sinergi, ada sinergi yang tokoh-tokoh NU yang sudah meninggalkan kita semuanya, para muassis, sampai hari ini tetap Nahdlatul Ulama berpegang teguh, tetap ada sinergi. Kita merasa diawasi oleh beliau-beliau itu, kita merasa dikontrol oleh beliau-beliau itu. Maka tiada lain di dalam kita memperjuangkan Nahdlatul Ulama, walaupun ujian dan cobaan selama 1 abad yang telah lewat, bagaimana kekuatan-kekuatan ingin terus meminggirkan Nahdlatul Ulama, menekan Nahdlatul Ulama, memberikan janji-janji yang meninabobokan, tapi semua itu sebuah ilusi dan mimpi-mimpi yang tidak pernah nyata. Tetap kita hidup dan eksis ya, sampai pada zaman-zaman dulu ya, anggota atau organisasi kader, apakah itu Ibnu Ansor dan sebagainya, sampai nama ini dikaburkan hanya untuk menghindari tekanan-tekanan yang ada. Tapi bagaimana kenyataannya? Nahdlatul Ulama bukan berkurang, bukan makin mengecil, tapi terus berkembang dengan baik. Nahdlatul Ulama organisasi agama kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan yang terbesar seluruh daripada organisasi yang ada di dunia ini. Yang hidup saja sudah hampir 200 juta, karena 75% dari 85% anak bangsa Indonesia, yang mana 85% adalah warga muslim. 70%-nya mereka itu mengaku sebagai Nahdlatul Ulama ya, mengaku pernah masuk di organisasi ulama, mengaku sebagai kerabat daripada Nahdlatul Ulama. Bahkan mereka pun tidak segan-segan mengaku sebagai tetangga dan kenalan Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita jumlah sudah mencapai kira-kira 200 juta. Di mana ada di dunia ini organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan yang sebesar ini? Ini yang hidup, belum yang sudah meninggal dunia ya, karena di ADRT termasuk Perkum Nahdlatul Ulama tidak ada catatan bahwa mereka yang meninggal dunia dicoret, dipecat dari Nahdlatul Ulama. Justru di Lailatul Ijtima', di Naharul Ijtima', jangan Lailatul Ijtima' saja, nanti kepleset. Lailatul Ijtima' menjadi Lailatul Jima' nanti ya, jadi ada Naharul Ijtima' juga, kumpul-kumpul pada siang hari ya, ya baca apa, tahlil, baca Yasin,
pengirim suratul Fatihah pada anggota-anggota kita yang sudah lama yang mendahului kita. Mereka masih kita anggap anggota kita. Mari kita bacakan surat Fatihah pada anggota kita yang kemarin atau lusa telah mendahului kita. Fatihah, mereka dianggap anggota. Lah kalau ini dihitung semua, ya sudah terbesar bukannya di dunia, sampai di akhirat juga ini sebetulnya. Dan satu-satunya organisasi yang terus menjaga sinergisitas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungan dengan malakutas samawat, hubungan dengan kegaiban-kegaiban, tapi bukan dukun ya. Itu kita punya kiai-kiai yang masih bisa menerawang, nyambung, bahkan ittisal bil amwat, itu masih banyak. Saya kira hanya Nahdlatul Ulama. Lah bagaimana tidak Kanjeng Nabi saja Isra Mi'raj ketemu dengan para anbiya dan rasul yang sudah mendahului, lebih bahkan sholat jamaah. Dan mungkin saya yakin satu organisasi yang sangat pas dengan apa yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk peringatan-peringatan, termasuk 17 Agustus, Harlah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berbangga sebagai warga Nahdlatul Ulama. Memang cita-cita para muassis, ada Nahdlatul Tujar ya, ada Nahdlatul Watan, ada Taswirul Afkar sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu para muassis sudah menyadari bahwa perjuangan ini memang butuh penguatan, butuh dana ya, butuh penunjang, butuh peluru. Hampir bahkan sudah lewat 1 abad tanda-tanda perekonomian keumatan yang ada di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama masih belum begitu membanggakan ya, belum membanggakan. Kalau orang janji, masya Allah, sudah janji ini itu dan sebagainya. Kalau melihat janjinya, sudah Nahdlatul Ulama ini akan sebagai organisasi terbesar, terkuat bidang ekonominya. Tapi kita tahu setelah mereka janji, datang yang lain menginjak dan membatalkan janji-janji itu. Dan selama itu kita alami. Tapi Nahdlatul Ulama tetap eksis, tetap berkhidmat. Para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kenapa? Karena memang dunia internasional menginginkan untuk menguasai perekonomian, terutama di Indonesia ini. Penjajah sampai 350 tahun, walaupun kalau kita rinci itu sebenarnya ya tidak sampai itu, tapi tujuannya ya untuk menguasai ekonomi ya. Adapun lewatnya macam-macam, bisa lewat politik, bisa lewat ideologi, bahkan bisa lewat kebudayaan, tapi tujuannya adalah menguasai ekonomi. Berapa kekayaan Indonesia yang dikeruk oleh mereka, dibawa pulang. Kita kan tidak tahu. Kalau
seperti di Papua itu apa, tambang emas, di mana itu Freeport. Kita kan tahunya itu emas yang dikeruk, tapi campurannya itu apa, yang tahu mereka. Jadi para orang-orang pengamat dari luar negeri tahu Indonesia itu kaya raya, tapi masyarakatnya bagaimana, terutama warga Nahdiyin Nahdiyat atau Nahdlawiyin Nahdlawiyat sampai sekarang masih istiqomah di dalam minal mustada'afin minal fuqara wal masakin. Tapi itu semua tidak mengendurkan semangat. Karena apa? Kita punya barokah ya, di komisioner perwakafan, termasuk Basnas itu sekarang ini memang mereka yang digali itu adalah zakat produktif, wakaf produktif. Kalau kita pikir sebetulnya di lingkungan kita, karena apa? Kata produktif ini cuma kata-kata yang sebetulnya hanya ingin menghilangkan kata barokah di situ. Kalau zakat ya, nilainya hanya 2,5% dari kepemilikan, yang wajib dikeluarkan hanya 2,5%. Orang memang bertanya, mana sosialnya, nilai sosialnya 2,5% itu. Kalau orang punya harta 10 juta, berapa yang dikeluarkan dari 2,5% itu? Kan hanya sekitar 250.000 dibanding dengan 10 juta. Sepertinya tidak sebanding. Mereka mengolok-olok, tapi mereka tidak tahu di balik 2,5% itu ada nilai berkah, ada nilai berkah. Kenapa Allah menjadikan zakat yang hanya 2,5% itu dijadikan salah satu rukun Islam? Rukun loh, ini rukun Islam. Jadi Islam itu ibarat bangunan berdiri megah, cagaknya itu antara lain zakat. Dan nilainya hanya 2,5%. Ini sebetulnya di situ ada pendidikan, pengajaran, semacam semangat recasing energi spiritual, penguatan spiritual ya, recasing energi spiritual. Karena apa? Akan memberi semangat, juang, semangat. Jadi kita akui bahwa sebuah perjuangan, apalagi di akhir zaman, sangat membutuhkan dana. Bahkan saya pernah menemukan sebuah hadis, ad-da'wah fi akhir zaman la budda minad darahim wad dananir. Dakwah dan perjuangan di akhir zaman tidak bisa lepas daripada ya, apa ini istilahnya, cuan. Ya memang kekuatan manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman itu tidak seperti zaman dulu, tapi barokah itu masih
ada di sekitarnya. Jadi zakat yang 22,5% menjadi rukun Islam itu kalau dilaksanakan dengan baik tidak perlu ada produktif. Itu mencukupi. Kenapa? Allah yang telah meletakkan dasar-dasar tersebut. Coba zakat itu kenapa menjadi salah satu rukun Islam? Zakat bukan semacam investasi. Zakat bukan semacam bantuan seseorang kepada fakir miskin. Zakat bukan seperti membantu atau menolong, enggak. Justru muzaki ini mengeluarkan yang 2,5% itu. Di saat dia mengeluarkan, di dalam hatinya harus tidak ada dan tidak merasa dia mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikannya. Justru yang dikeluarkan itu miliknya orang yang menerima. Dan tidak ada nilai investasi, tidak ada nilai menolong, tidak ada nilai. Coba kalau kita semuanya bisa seperti itu, ketulusan yang murni, mengeluarkan hasil keringat. Iya, kalau hanya 10 juta, kalau 10 miliar berapa yang dikeluarkan dari 2,5% itu? Apa kira-kira dia bisa tidur semalaman? 10 miliar 2,5%-nya berapa? Ini hasil kerja keras saya, banting tulang memeras keringat, atau dibalik, banting keringat memeras tulang. Saking kok diberikan orang yang tidak ada hubungan famili, yang berkewajiban dia menafkahi dia, diberikan dengan cuma-cuma, dan si pemberi muzaki ini mengucapkan terima kasih ya panjenengan menerima hak panjenengan. Itulah ajaran dalam zakat. Tidak merasa dia menolong, dia punya jasa. Maka 2,5% itu nilainya sangat besar dan tinggi dalam semangat perjuangan ya. Itu dan yang lain-lain. Tapi ya begitulah kenyataannya. Akhirnya timbul ada zakat produktif, zakat ini, zakat ini, zakat. Dan sampai sekarang sebetulnya Nahdlatul Ulama yang disebut-sebut nasabnya sudah baik, nisabnya berlebihan, tapi nasibnya yang masih belum. Nisab sudah lebih cukup, tapi yang ambil siapa? Dan memang bukan berarti kita lalu membiarkan hal-hal yang semacam itu, tapi kita keikhlasan, ikhlas yang tidak ikhlas ya seperti itu. Para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu ada semacam kesenjangan atau menipisnya pemahaman terhadap Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama adalah gerakan kebangkitan para ulama. Ulama yang bergerak, ulama yang bangkit. Kita tahu ulama ya, adalah pewarisnya para anbiya. Tentu sudah utuh, lengkap. Ini yang bergerak. Sehingga sebetulnya kejadian atau nasib Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang ini masih dianggap belum terangkat
yang signifikan itu aslinya sih merupakan ujian, tapi akhirnya lama-lama ya menjadi bala juga bagi kita, menjadi bala juga bagi kita. Karena itu tadi ada kesenjangan, ada menipisnya pemahaman terhadap Nahdlatul Ulama. Ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Apa ghiyabu makna? Menipisnya, bahkan hampir hilangnya makna Nahdlatul Ulama. Yang di situ ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang di situ ada dakwah. Yang di situ ada tertib organisasi, tandimul jam'iyah. Yang di situ ada mabadi' khair ummah. Ini kandungan yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Makanya pada tahun 35 ada yang mengatakan 39 muktamar di Semarang, atau Semarang ini yang menguatkan dari hasil muktamar yang 33 atau 35. Di situ dicetuskan ada mabadi' khair ummah, kesadaran para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kita ini tidak mampu bersaing dengan mereka kalau kita tidak memiliki mabadi' khair ummah itu tadi, as-sidqu wal amanah wal adalah wal istiqamah wat ta'awun. As-sidqu itu benar ucapannya, benar prakteknya, benar muamalahnya, benar dalam berorganisasi, benar dalam bermasyarakat, benar dalam berumah tangga, pokoknya benar semua. Kalau ini bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat nahdiyat, ini luar biasa. Saat sekarang ini dunia membutuhkan orang benar, bukan orang pintar. Kalau orang pintar ya sudah, itu tadi korupsi yang jadi bisa negara ini bangkrut hanya karena orang pintar. Yang dicari sebenarnya benar, pintar nomor 2. Jadi asidku, makanya salah satu sifat anbiya dan rasul adalah as-siddiq, benar. Lalu amanah, bisa dipercaya, hak-hak tanggung jawab dilaksanakan. Ada yang kontrol ataupun tidak, tetap, karena ini sebuah amanah. Jadi menjadi pengurus PJ ini sedang menanggung amanah. Ada dana, tidak ada dana, tetap bergerak, tetap berkhidmat. Kita yakin Allah akan menganugerahkan keberkahan di dalam sebuah perjuangan ini. Wong Quran penuh dengan janji-janji Allah. Barang siapa yang takwa pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di NU itu manusia-manusia yang rizkinya min haitsu la yahtasib itu masih banyak. Yang nalar kita ndak nutut. Nalar kita ndak nutut. Nah, itu yang perlu juga kita layani, kita eman-eman sebagai jimat kita. Lalu al-adalah, bagaimana adalah ini? Keadilan, tidak memandang, tidak membedakan, tidak berat sebelah. Adalah siapapun, sebangsa dan setanah air, hak orang non muslim pun tetap akan, kalau itu sebagai hak mereka, tetap akan dilayani. Dan itu manusia-manusia yang sanggup dan pernah melaksanakannya, ya para
ashabu Rasulillah SAW, mulai kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, maka disebut khairukum qarni atau khairul qurun alladzi qarni tsumma ladina yalunhum tsumma ladina yalunhum. Mereka tidak membedakan. Coba suatu contoh, di saat wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat ini sedang sedikit gaduh. Gaduhnya apa? Mencari di mana baju perang Rasulullah yang sangat punya kenangan dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditemukan. Akhirnya ada berita baju perang Kanjeng Nabi ini sedang digadaikan ke orang Yahudi non Muslim. Kanjeng Nabi menggadaikan baju perang ke non Muslim, yang akhirnya diselesaikan oleh sahabat Ali dan kembali baju perang. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi sampai menggadaikan baju perangnya? Apakah sahabat-sahabat tidak ada yang membantu? Apa sahabat-sahabat itu miskin, fakir miskin semua? Kok sama Kanjeng Nabi menggadaikan pada non muslim? Jangan sampai kita punya pikiran para sahabat Nabi itu tidak ingin membantu. Jangankan hanya harta, nyawanya, kepalanya diminta Rasulullah, diberikan. Itu sahabat. Bagaimana Abu Dardah begitu Rasulullah menyampaikan man dalladzi yuqridullah qardan hasana, langsung kebun dan rumahnya yang didiami semua, istrinya, anaknya, bahkan anaknya yang sedang makan kurma dari hasil kebun diambil Abu Dardah, dilempar, kembalikan ke kebun dengan bilang, kebun dan rumah sudah saya hutangkan kepada Allah untuk sebuah perjuangan. Belum keluar tidak punya rumah yang lain. Itu contoh ya. Kalau ada perintah irhalil khail ya, irkabil khail, sudah sahabat ini. Jangan sampai kita menganggap sahabat tidak ada yang ingin berkorban membantu saja. Kepalanya saja diminta diberikan. Lah siapa itu sahabat Utsman bin Affan yang punya pembantu tidak kurang daripada 400? Abdurrahman bin Auf kalau mendatangkan dagangan Madinah itu goyang saking banyaknya ya. Amtiah, barang-barang yang diimpor oleh beliau dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa Rasulullah kok sampai menggadaikan ke orang lain yang harus kita temukan ya? Jadi jangan sampai kita menganggap sahabat-sahabat itu tidak membantu Rasulullah atau kikir-kikir. Jangan sampai. Hartanya semua akan diserahkan kalau Rasulullah menghendaki. Kenapa seperti itu Rasul? Inilah yang mungkin perlu kita gali. Artinya Rasul menitipkan para sahabat, mereka punya hak. Orang non muslim Yahudi juga punya hak sebagai warga negara di Madinah ini. Jangan karena mereka non muslim lalu semua halal, semua harta fek, semua itu perlu diperhatikan. Bagaimana sahabat Ali sedang menghadapi masalah hukum dengan orang non muslim. Di saat sahabat Umar mengadili, sahabat Umar meminta, ya Ali taqaddam, hai Ali maju dikit. Padahal waktu itu sahabat Ali sedang duduk bersama
dengan non muslim yang sedang ada masalah hukum. Karena ini perintah Amirul Mukminin, sahabat Alia mengikuti tapi dengan wajah yang marah. Dan lagi nyebutnya ya Abul Hasan. Lalu setelah usai sahabat Ali ditanyai, ya Ali, kenapa engkau marah? Saya lihat wajahmu menahan marah waktu saya. Sahabat Ali menyatakan, bagaimana tidak saya marah? Kenapa? Dalam urusan hukum engkau membedakan aku dengan lawanku. Kalau saya duduk bersama, biar duduk bersama, jangan suruh maju. Maju itu berarti ada pengistimewaan. Apalagi engkau menyebut ya Abul Hasan, berarti ada kemuliaan. Makanya mereka-mereka itulah yang mempraktekkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Banyak contoh-contoh yang ini perlu ya. Mereka akan simpati dengan tindakan-tindakan kita yang simpatik seperti itu. Para bapak, para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kembali bagaimana Nahdlatul Ulama agar pengenalan pemahaman ini menguat, karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Para muassis sudah banyak ditinggalkan model dan caranya. Kalau kita ini ingin diakui santrinya Mbah Hasyim, kita harus cinta pada beliau. Apa yang dilakukan, dilakukan. Siapa yang menjadi orang-orang cintaannya, ya kita harus ikut mencintai. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Padahal yang untung itu ya kita habis sekian gigabit, giga ini habis ratusan ribu hanya untuk, tapi yang untung siapa? Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo wis ngomong. Sampean kalau melihat YouTube dan sebagainya, Masya Allah, sudah orang sudah ini warga Nahdliyin apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh ya dan lain sebagainya. Nah ini kami mohon ya, sinergisitas tadi tetap harus dipegang, terutama di wilayah-wilayah PCNO. Ini kan merupakan sebuah lembaga perwakilan ya, yang punya otoritas dan punya kekuatan. MWC juga, tapi ya lawannya kan paling tingkatnya tingkat kecamatan gitu saja. Tapi kalau PC kan pesaingnya itu kan bupati dan wali kota. Ya ini harus punya wibawa. Jangan sampai kota PC menghadapi bupati dan wali kota kok tidak berani mengangkat wajahnya. Kalau bisa di atasnya bupati yang baik, bupati yang akan menghargai makom-makom daripada pengurus Nahdlatul Ulama ini ya. Jadi sinergisitas. Lalu kalau dunia sudah mengalami 4.0 bahkan sudah 5.0, Nahdlatul Ulama jangan ketinggalan dalam hal-hal yang semacam ini. Untuk memperkuat itu akhirnya menjadi organisasi yang sistemik, tandim, munazzam ya,
Karena apa? Selama ini kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawok. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Kita ini masih penyakit gawoan dan kagetan itu. Ini yang membuat kita lemah. Orang gawok dan orang kaget akan mudah diwarnai, ya, mudah dialihkan perhatiannya, mudah dininabobokkan. Nah, ini penyakit. Rasulullah kan pernah dawuh, la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'a ya Rasulullah? Qal alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattinu amsakum in ahsanan nas antuksinu wa in asa'an nas alla tusi'u. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Imma'ah ini bahasa baru. Sampai sahabat tanya, apa imma'ah itu ya Rasulullah? Bahasa apa itu? Tapi Rasulullah tidak menjawab daripada keberadaan kata imma'ah. Tapi anak-anak pesantren sudah bisa ngoncei imma'ah itu semula adalah kata in dan ma'ahu, ditarkib masjid menjadi imma'ah. In ma'ahu, kalau bersamanya, kan gitu. Akhirnya menjadi imma'ah, lalu menjadi sekelompok komunitas itu tadi yang geruda-geruduk, yang tidak punya pendirian, yang dia kagetan dan gawoan. Kalau bisa saya katakan, ini kelompok-kelompok kaum yang latah, imma'ah. Buktinya Rasul menyatakan in aksananas aksana. Kalau orang lain melakukan kebaikan, saya ikutan melakukan kebaikan. Jadi kebaikan mereka ikut orang lain. Wa in asa'anas asa'na. Kalau orang melakukan kejahatan dan kejelekan, saya pun tidak ketinggalan melakukan kejahatan dan kejelekan. Ini kan orang latah, tidak bisa membedakan, tidak punya pendirian. Akhirnya Rasul menyatakan walakin wattinu amsakum, tapi kokohkan pendirian, tegakkan, ya, jati dirimu. Wattinu amsakum in ahsanan nas. Kalau orang lain melakukan kebaikan, kalau orang lain melakukan in ahsanas antuksinu, kalian jangan ketinggalan juga melakukan kebaikan. Fastabikul khair. Tapi wa in asa'an nas, kalau orang melakukan kejahatan, Allah tusiu, jangan kau ikut-ikutan melakukan kejahatan. Ini kok diam saja, ini masih anu kira-kira. Mulai tadi saya dengar tidak ada suara, Pak. Saya takutnya ada rupa, tidak ada. Kayak tok ono jenggerenge, tapi jangan-jangan paling tidak sudah mimpi itu. Ya Bu, ya. Alhamdulillah ibu-ibu masih semangat. Jadi ini perlu, paling tidak 4.0 harus dimiliki. Syukur-syukur ada konsep sampai 5.0, terutama pada pengurus, ya, jangan seperti malah gelatik. Tapi Mas, ada yang cocoknya hijau itu, ada enggak kira-kira?
Oh iya, orang Madura ndak punya hijau. Jadi titik kosong yang pertama adalah grand idea, konsep agung tentang jati diri siapa kita. Ahlussunnah wal Jamaah ya, adalah jam'iyah, ijtimaiyah, ya, diniyah. Lalu apa tupoksinya? Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi. Cabang sekarang seperti di Jawa Tengah itu ngurusi nasab, ikut berpolemik, padahal yang salah hanya orang satu dua saja, tapi dikebawi ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Ya, tupoksinya apa? Grand idea, kembalikan. Karena apa? Sebesar ini Nahdlatul Ulama, apalagi sudah merasa mapan, terbesar, besar, terbesarlah, tidak ada yang melawan. Kita tidak sadar orang lain ingin giliran. Sudah berapa tahun Nahdlatul Ulama menguasai Indonesia, terbesar. Orang lain sudah lama nginceng, ngintip. Kapan kita menjadi yang terbesar, bisa mengambil alih kebesaran Nahdlatul Ulama? Tapi kalau kita ini masih seperti itu tadi, ima'ah, kagetan dan gawaan, tidak mustahil. Islam saja mengalami setelah kemapanan, kan gitu. Bada Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Islam datang gharib, tidak ada yang kenal. Setelah moncer mencapai zaman keemasan, lalu mereka merasa mapan. Lah biasanya dari mapan inilah tabdzir, sudah berlebihan, sudah apa-apa, turun ini mulai. Nah, Islam, agama Allah, mengalami, kenapa? Karena pemeluknya tidak sadar. Bukan Islamnya yang rendah, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, tapi pemeluknya. Islam itu agama Allah, sebentar lagi akan diangkat oleh Allah kalau kita tidak berjuang. NU hasil istihad para muassis, kalau kita tidak hati-hati, walaupun ratusan juta jumlahnya, tapi kebanyakan mereka hanya lolak-lolok, iya, tidak punya pendirian, organisasinya yang sakti hanya jam'iyahnya, jamaahnya yang masih seperti itu. Ya, jangan terlalu banyak mengharap. Loh, kita ini hati-hati, bukan, sudah banyak sekarang warga kita yang terkecoh dan ikut orang lain. Lalu grand idea, ya. Lalu ada lagi, yaitu grand strategi. Grand idea tadi termasuk di situ ada ya penguatan dan hati-hati. Dulu kan NU lahir untuk meneliti kitab-kitab yang matsus, kitab-kitab yang ditazwir, kitab-kitab yang dipalsu untuk dikembalikan. Langkah antara pengurus dan para pengasuh pesantren. Lalu grand desain, mendesain ulang, walaupun tidak seluruhnya, yang masbut, ya, yang sudah kokoh, yang sudah mantap, pokok-pokok ajaran Nahdlatul Ulama tidak perlu dirubah. Tapi yang furuk-furuk yang ini, yang sudah mulai keropos-keropos, itu perlu disegarkan kembali.
dengan meningkatkan ya tentu tolabul ilminya. Kita banyak generasi yang perlulah. PBNU sekarang sudah banyak ya kader-kader anak-anak kita di pesantren yang dikirim ke Al-Azhar, ke Yordan, ke beberapa negara. Memang Islam itu perintahnya kan Iqra. Iqra itu perintah untuk memiliki kemampuan yang tanpa batas. Iqra itu jangan diartikan baca gitu saja. Ya boleh baca, tapi baca semua yang ada. Bukan baca tulisan ya, atau jumlah uang, hitung-hitungan apa, enggak. Tapi Iqra itu membaca sampai membaca situasi, kondisi, keadaan, ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah. Artinya apa? Iqra itu pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai bentuk pembaiatan dan hari jadi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Iqra, jadilah engkau hai Muhammad dan umatmu manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas. Tapi kemampuan tanpa batas ini perlu ada pengontrolnya, pengendalinya. Apa? Bismi rabbik. Ini pengendalinya. Pintero tapi benero gitu ya. Pinter tok tanpa bener bahaya. Sudah banyak contohnya orang pinter tanpa bener. Jadi luar biasa redaksi pembaiatan Kanjeng Nabi justru surat Al-Alaq, ilmu pengetahuan yang tanpa batas, tapi yang selalu disampingi oleh Bismi Rabbik, atau bisa katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama yang yakhsyallah maksudnya. Lalu grand strategi ini bagaimana kaderisasi berjalan. Sekarang sudah alhamdulillah ditingkatkan lagi kaderisasi. Kalau sudah kaderisasi berjalan dengan baik, lalu ada promosi, ditawarkan ke lembaga-lembaga yang ada, Pak, ke kepolisian, ke TNI, ke lembaga. Jangan ngumpul di Kemenak saja, maunya jadi penghulu saja. Harus ada promosi ke semua lembaga ya, lalu distribusi kader yang sudah jadi itu tadi. Yang terakhir adalah grand control, agar ada kesamaan visi dan misi. Yang di PB dengan yang di PC sampai ke 300 ada kesamaan visi ya, ada tegak lurusnya, sam'an wa ta'atannya ya. Sam'an wa ta'atan itu pusaka Nahdlatul Ulama. Quran menyatakan ya, wadhkuru nikmatallah wa mitsaqal ladzi wathaqum bi idh qultum sami'na wa ata'na, surat Al-Maidah itu ya. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Yang nikmat itu dijadikan semacam mitsak, perjanjian pada kalian. Jadi perintah mengingat nikmat, artinya dalam keadaan yang sukses, nikmat. Kapan itu akan terjadi? Idh qultum sami'na wa ata'na, di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na saja itu loh, sakti. Itu yang sami'at barokah dan min khaitu la yahtasib tadi. Jadi apa yang diputuskan PBNU, PW, PC, MWC, ranting harus tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ta'na.
selama keputusan itu keputusan yang benar, keputusan yang menurut hasil pertemuan, rapat, musyawarah dan sebagainya. Ya, jadi saminatonnya kepada keputusan yang benar. Ini usaha yang kedua adalah tabayun. Manakala mendengar hal-hal yang kurang baik dari ranting ke MWC, kok MWC-nya terdengar ada isu gini, jangan lalu ikut nge-share, ikut menyebarkan berita. Tabayun, klarifikasi. MWC juga begitu ke PC, PC-nya terdengar begini, bagaimana ini senang lah kalau ini terjadi, masya Allah. MWC ke PC, PC ke PW, PW ke PB. Akhirnya lahirlah sebuah sikap tegak lurus, dan itu memang ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan itu ajaran Nahdlatul Ulama. Selama ini Nahdlatul Ulama tidak pernah ingin menjatuhkan pemerintah. Selama ini Nahdlatul Ulama tidak ingin memberhentikan penguasa di tengah jalan. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan anak bangsa, ya sudah. Walaupun sebelumnya berbeda-beda, kalau sudah terpilih, ya mari bareng. Itu kita memberi masukan. Jadi ini bahwa sami'na wa ta'na dan tabayun ini adalah bentuk daripada tongkat Syekhana Khalil yang sekarang ini sedang dicari di mana sebenarnya tongkat itu. Sementara ADART Perkum yang di situ ada sami'na wa ta'na, itulah jelmaan daripada tongkat Syekhana Khalil yang sakti itu, yang diinginkan seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kita cari di mana tongkat itu bisa sekarang ini berbentuk ADART Perkum dan pusaka dua itu tadi. Mungkin nanti muncul sosoknya, ya, sosok daripada tongkat itu. Maka ten ingkang saged kula aturaken, mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang tidak pas, terutama ibu-ibu. Maka ten ingkang saged kula aturaken, waffaqanallah wa iyyakum ila shawab qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.